Guys, persaingan handphone mid-range tampaknya makin menggila dan makin sengit banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena King Phoenix baru aja mengeluarkan produk terbarunya mereka guys, yaitu Infinix Note 50 Pro 4G. Yang mana handphone ini ngebikin gue mikir apakah ini bener handphone mid-range gitu guys. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya ini oke banget. Punya fast charging 90 watt dan udah support wireless charging 30 watt. Kalau kita lihat dari segi layarnya udah pakai AMOLED, refresh rate-nya 144 Hz guys. Kemudian punya teknologi AI banyak banget yang bisa mempermudah hidup kita jadi sat-set bat-bat gitu. Terus kalau kita lihat dari main kameranya, dos ini punya resolusi 50 megapiksel dan udah ada OIS-nya yang ngebikin hasil foto tuh lebih stabil. Nah, kalau kalian penasaran sama handphone ini, langsung aja kita review, bro. Sebelum kita review lebih dalam guys, kita akan mini unboxing terlebih dahulu. Seperti yang lu lihat, tampilan boxnya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa spesifikasinya guys. Tapi kalau covernya kita buka, nah, kalian akan mendapatkan sebuah MagPad wireless magnetic charging yang bisa 30 watt. Tapi pada saat datang kantor PlayStation nih guys, ini juga datang yang namanya MagPower. Ini merupakan power bank, tapi juga udah support untuk wireless charging. Cuman gue nggak tahu nih, nanti pada saat kalian beli online ataupun offline dapat atau enggak. Gitu bro ya. Oke, sama seperti pendahulunya Infinix Note 40 series, dos ini punya tagline yang namanya anti gabut serba ngebut. Gitu guys ya. Nah ini di belakangnya seperti biasa ada beberapa spesifikasi singkat. Terus, handphone ini memang merupakan handphone all-rounded untuk kelas mid-range gitu guys. Karena dengan spesifikasi yang dibawa itu udah kena semua dengan harganya. Dan memang Infinix mengeluarkan handphone ini khusus buat Infinix fans, kemudian buat anak-anak muda ya, dan juga para gamers gitu dengan harga yang jauh lebih terjangkau banget bro ya. Oke, kita akan buka dulu boxnya. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis, sabar karena handphone ini bakal rilis di tanggal 3 Maret 2025, tepat jam 5 sore. Dan buat lo semua yang pengen nge-war ya, lo harus siapkan dana kalian. Itu di jam 7 malam akan ada first sale-nya gitu. Biasanya sih kalau Infinix tuh ya waktu itu kita berapa sih, paling berapa menit langsung sold out ya ga? Jadi lu harus bener-bener siapin jari-jari lu untuk nge-war handphone ini gitu guys. Tampilan boxnya seperti ini kurang lebih. Ada unit dari handphonenya, kita pinggirin dulu guys. Oke, kita bakal lihat di dalamnya dapat apa lagi. Nah, lu dapet yang namanya SVIP card untuk Note 50 series. Oh, ini buat after sales. Jadi buat garansinya pakai ini, keren. Ya bro ya. Biasanya kan kartu garansi biasa ya. Tuh, Call Care Service. Oke bro, lanjut lagi kalian akan mendapatkan starter pack dari Smartfren ya. Ada gratis kuota juga. Terus ada ini manual book seperti biasa. Kemudian ini yang gue suka ya. Infinix tuh kalau ngejual handphone walaupun kelasnya mid-range, tapi yang dikasih tuh lengkap banget semuanya. Termasuk ini guys. Kalian akan mendapatkan tempered glass secara gratis. Terus, ini yang paling keren sih. Ada nggak yang kayak gini, harga segitu? Nggak ada kan ya? Nggak ada lawan bos. Tuh, dikasihnya hard case. Dan yang pasti, hard case-nya ini sudah support yang namanya wireless charging di sebelah sini. Nggak ada lawan bos. Mid-range mana yang kasih kayak gini? Oke, lanjut lagi. Seperti yang gue mention di awal, kalian akan mendapatkan kepala charger yang sudah fast charging 90 watt. Dan terakhir, kalian akan mendapatkan sebuah kabel USB Type-C. Ada yang ketinggalan. SIM ejector-nya. Di sebelah mari. Nih ya, di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu guys, paket pembeliannya ketika kalian mentakis Infinix Note 50 Pro 4G ini. Dan sekarang gak usah lama-lama, gue udah gak sabar, langsung aja kita review bro. Oke, pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu, brother. Yang mana ini masih terlihat ciri khas ya dari series Note-nya Infinix. Tapi untuk Infinix Note 50 Pro 4G kali ini guys, hadir dengan material yang oke banget nih, yaitu Ultra Resilient Armor Alloy Metal Frame. Yang katanya guys, ini tuh lebih ringan dari stainless steel, tapi tetap kuat dan juga tahan benturan. So, pasti bakal bikin feels di tangan tuh makin solid ya, dan nggak terlalu berat. Selain itu terlihat juga nih kalau looks-nya makin kesini makin premium ya bro. Apalagi dengan desain modul kamera yang baru berbentuk oktagonal. Karena sudut-sudutnya guys, ini nggak sepenuhnya membulat seperti modul kamera pada umumnya. Nah, desain kayak gini nih yang ngasih tampilan lebih futuristik dan kokoh gitu. Dan ngebuat tren baru dengan desain yang semakin berani di kelas mid-range. Buat lo semua yang mau ngetakis, Infinix Note 50 Pro 4G ini guys hadir dengan beberapa pilihan warna. Mulai dari Titanium Grey, Enchanted Purple, Shadow Black, dan juga Racing Edition.
Gua rasa pilihan warna yang banyak kayak gini guys, bikin handphone ini tuh cocok banget buat berbagai selera. Dari mulai yang elegan sampai yang sporty. Terus kalau kita ngomongin masalah ketebalan dan juga bobotnya, untuk Infinix Note 50 Pro 4G ini guys, punya ketebalan 7,32 mm. Bobotnya 198 gram. Dan kali ini Infinix tuh nggak menerapkan desain curve untuk bodinya. Ya mungkin karena Infinix mau kasih desain yang tegas, kokoh, dan juga futuristik kali ya. Makanya mereka tuh nggak pakai desain curve lagi. Menurut gue kelebihannya sih malah bikin di genggaman makin lebih mantep ya, dan nggak gampang licin di tangan nih. Tapi buat yang tangannya kecil mungkin bakal kerasa agak kaku dibandingkan sama desain yang curve. Cuma ya balik lagi nih, desain tuh part yang memang subjektif. Jadi tergantung dari preferensi masing-masing bro. Lanjut, masuk ke bagian layarnya, yang mana untuk Infinix Note 50 Pro 4G ini guys, ngebawa layar yang cukup luas, 6,78 inci. Dengan screen to body ratio menyentuh angka 93,4%. Makanya nih, nggak heran ya, kalau bezelnya tuh tipis banget seperti yang lu lihat. Nah ini bikin feels di layar tuh jadi kelihatan lebih luas bro. Kemudian buat panelnya, Doski pakai AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel. Nah, layar kayak gini tuh menurut gua enak banget ya buat nonton film ataupun series kesukaan kalian di Netflix. Karena Doski ini bisa ngasilin warna yang lebih hidup berkat dukungan 100% DCI-P3 White Color Gamut. Nah, buat kalian nih yang ngincer Note 50 Pro 4G ini guys buat main game, ada kabar gembira banget nih. Karena refresh rate yang dibawa untuk handphone ini di angka 144 Hz, yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya nih. Jadi mulai dari scrolling sosial media, kemudian multitasking, sampai main game berat, gerakannya tuh pasti bakal halus pisan bro. Kalian juga bisa ya nurunin ke 60 Hz nih atau ke 120 Hz dan juga bisa dipakai buat mode auto biar sistemnya tuh mendetek kapan lu butuh yang 144 Hz dan kapan lu butuh yang cukup di 60 Hz aja. Touch sampling rate-nya udah cukup oke juga ya guys. Ini up to 180 Hz dengan instant touch sampling rate itu di angka 2160 Hz. Jadi untuk responsif layar buat gaming itu bakal cepet banget dan juga akurat. Terus buat masalah kecerahannya nih ya, layar ini tuh bisa tembus di peak brightness angkanya nyampe 1300 nits. Buat dipakai di luar ruangan siang-siang, layarnya tuh masih tetap terlihat jelas ya guys. Nah, Infinix juga ngasih fitur Always On Display di Note 50 Pro 4G kali ini. Jadi kita bisa banget ya lihat notifikasi secara langsung tanpa perlu unlock smartphone-nya. Selain itu, Infinix juga ngasih fitur sensor fingerprint in display nih guys. Plus udah ada sertifikasi IP64-nya. Yang berarti ini lebih tahan dari debu dan juga percikan air bro. Jadi kalau misalkan gerimis ataupun kena hujan, gua rasa ini masih aman banget. Memang kalau kita lihat dari bagian desain dan juga layar, sesuatu hal yang harus kita apresiasi juga ya guys, dengan apa yang diberikan sama Infinix. Kalau kita ngeliat dari desain bodinya, ini oke banget karena terbuat dari material aluminium. Kemudian kalau lu lihat desain dari kameranya ini unik banget guys, beda dari yang lain. Kemudian kalau kita balik di bagian layar, refresh rate-nya oke banget di angka 144 Hz. Dan yang pasti layarnya udah pakai AMOLED gitu. Nah, kalau dari bagian desain dan layarnya ini oke, sekarang kita bakal lanjut untuk ngecek performanya bro. Kita langsung mulai dari chipsetnya guys, yang mana untuk Infinix Note 50 Pro 4G ini hadir dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate. Yang mana chipset ini tuh hasil kerjasama antara MediaTek dan juga Infinix, yang diklaim bakal lebih optimal banget nih dalam manajemen daya dan juga performa saat kita main game. Buat RAM-nya cukup gede ya guys, ini dibekali dua varian RAM yaitu 8 dan juga 12 GB, pakai LPDDR4X, dan yang pasti masih bisa di-extend sampai 12 GB dengan Virtual Extended RAM. Jadi buat lo yang sering buka banyak aplikasi sekaligus ataupun ngedit video pendek langsung dari handphone guys, performanya gue jamin bakal tetap stabil nih. Terus buat storage-nya cuma ada satu varian nih guys, yaitu 256 GB UFS 2.2. Gue pun udah melakukan pengujian benchmark nih di handphone ini, yang mana untuk AnTuTu benchmark, Doski ini bisa dapetin skor di angka 437 ribuan. Terus gue juga tes ya pakai Geekbench 6, dan hasilnya tuh Doski dapetin skor di angka 1989 poin untuk CPU benchmarknya, dan 1451 poin untuk GPU benchmarknya. Dan terakhir nih, untuk hasil 3D Mark Wildlife Stress Test, Doski ini bisa dapetin skor di angka 1368 poin dengan stability di angka 99,3%. Gak sampai di situ aja brother, gue juga nyobain buat main game Honor of King ya dengan mode performance. Untuk settingan grafisnya, Infinix Note 50 Pro 4G ini, Doski ini bisa mainin dengan settingan tertinggi di grafis ultra dengan FPS juga ultra. Bahkan guys, untuk overall grafis quality-nya, Doski ini bisa di settingan FPS+. Nah, selama gue main HOK ya, ini gue nggak ngerasain adanya touch delay. Aman banget, halus pisan. Dan waktu gue nge-war pun, ini juga aman guys. Nggak ada stuttering.
Kemudian selama gue main juga nih bisa dapetin rata-rata di FPS-nya tuh di angka 65 bro. Game berikutnya yang gue mainin adalah PUBG Mobile guys. Dan ini gue mainin di settingan grafis balance ultra. Dan ternyata pada saat kita main itu bisa stabil banget di angka 37-39 FPS. Pas gue main pun gak ada stuttering, aman banget. Rendering gambarnya juga cepet. Dan waktu ketemu musuh ini juga nggak tiba-tiba kayak frame drop gitu guys. Aman pokoknya. Jadi masih bisa lah lu mainin dengan sangat oke nih. Selain performa gaming, hal yang nggak boleh kita kesampingkan lagi adalah masalah baterai dan juga pengisian dayanya guys. Dan yang seperti gue mention di awal ya, bahwa part ini adalah salah satu part yang juga diunggulkan dari Infinix Note 50 Pro 4G ini bro. Untuk masalah baterai, Infinix Note 50 Pro 4G ini guys punya kapasitas baterai yang cukup besar di angka 5200 mAh. Yang mana ngebikin handphone ini tuh bisa tahan seharian untuk pemakaian normal. Bahkan ya buat lo yang sering streaming ataupun main game dalam durasi yang panjang, ini masih bisa bertahan sekitar 6-7 jam sebelum lo butuh untuk di-charge kembali. Dan untuk chargingnya guys, seperti yang gue mention di awal, udah support 90 watt fast charging yang bikin ngecas dari 0 sampai 50% itu cuma butuh waktu beberapa menit aja. Nah, Infinix juga ngebekalin teknologi pengecasan ya dengan beberapa mode charging yang bisa kita sesuaikan. Ada Smart Mode buat ngecas dengan kecepatan standar ya, yang aman buat baterai. Kemudian ada Fast Mode buat yang butuh ngecas cepet. Dan ada juga nih Low Temperature Mode buat ngejaga suhu tetap stabil saat kita ngecharge. Nggak sampai di situ aja bro, ada juga nih 30 watt wireless charging yang mana fitur ini tuh jarang banget memang kita temukan di handphone kelas mid-range. Jadi menurut gue nggak heran sih ya kalau misalkan Infinix tuh memang memberi slogan anti gabut guys. Karena ini memang relate banget sama masalah pengecasannya gitu guys. Karena kalau misalkan lo lagi ngecas sebuah handphone, terus pengecasannya lama, lu kan bakal gabut tuh, diem-dieman gitu. Makanya Infinix ngasih pengecasan 90 watt supaya lu anti gabut. Jadi ngecasnya tuh nggak butuh waktu lama guys. Jadi nggak ada lagi tuh drama-drama lu sambil bengong dan nggak jelas sambil nunggu ngecas handphonenya penuh. Nah lanjut guys, sekarang kita bakal ngebahas part berikutnya yang mana ini cukup menarik juga, yaitu masalah AI yang ada di handphone ini bro. Jujur di sini tuh banyak banget ya AI yang ditanam di Infinix Note 50 Pro 4G ini guys. Dan bukan sekedar gimmick aja nih, tapi beneran buat ngebantu banget kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yang paling menarik adalah AI Cutout nih. Yang mana dia tuh bisa langsung ngilangin background foto cuman dengan sekali klik aja. Dan gak nurunin resolusi dari foto aslinya sama sekali bro. Terus ada juga nih Call Translation, yang mana fitur ini tuh bakal berguna banget ya buat lo yang sering komunikasi sama orang dari luar negeri. Nah, teknologi AI di sini guys bisa menerjemahkan bahasa secara real time saat kita telepon. Jadi kalau misalkan lo lagi ngobrol beda bahasa, ya no problem banget pakai handphone ini. Lo bisa dengerin hasil terjemahannya langsung guys, tanpa harus bolak-balik buka aplikasi Translate. Gak cuma itu aja ya, ada juga AI Noise Reduction yang secara otomatis buat ngilangin suara bising saat lo lagi telepon ataupun video call. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya kalau misalkan lo lagi ngobrol di tempat yang rame kayak misalkan kafe dan tempat lain. Suara lo tetap bakal kedengeran jelas tanpa ada gangguan. Kemudian yang lebih mind-blowing lagi guys, Infinix Note 50 Pro 4G ini tuh ada Bioactive Hello AI Lighting-nya. Yang mana bukan cuma sekedar lampu notifikasi biasa, tapi fitur ini tuh bisa ngukur detak jantung dan juga kadar oksigen dalam darah langsung dari handphonenya bro. Caranya cukup tempelin aja nih jari ke bagian Hello Lighting-nya, dan AI-nya tuh bakal menganalisis kesehatan lo dalam hitungan detik aja bro. Terus ada juga nih AI Erase yang bisa langsung ngapus objek yang nggak diinginin dari foto yang kita ambil. Jadi hasil foto lo lebih bersih, rapi, dan yang pasti lebih estetik tanpa perlu repot edit manual. Dan yang paling bikin hidup kita makin praktis itu adalah fitur One Tap Ask AI ini guys. Jadi kalau misalkan lagi bingung mau makan apa di sebuah restoran, lo tinggal foto menunya aja guys. Terus AI bakal merekomendasikan makanan yang sesuai sama selera kalian. Atau kalau misalkan lu cuma punya beberapa bahan di rumah dan nggak tahu mau masak apa, lu tinggal masukin aja tuh daftar bahannya guys. Dan AI ini bakal ngasih ide kira-kira menu apa yang bakal bisa lu bikin dengan bahan tersebut. Kata gue juga apa kan guys, memang banyak banget fitur AI canggih yang dibawa sama Infinix Note 50 Pro 4G ini. Dan memang udah sewajarnya fitur-fitur tersebut tuh ada di handphone kelas harga 2,8 jutaan gitu. Baiklah, dari masalah AI kita akan beralih untuk ngebahas part yang menurut gue juga oke, yaitu kameranya bro. Untuk bagian kameranya, Infinix tuh ngasih dua kamera belakang dengan konfigurasi 50 megapiksel yang udah support OIS sebagai kamera utamanya. Terus ada lagi nih satu kamera yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara guys, buat kamera depannya itu punya resolusi 32 megapiksel.
Nah, buat mode kameranya sebenarnya sih masih sama ya seperti generasi yang sebelumnya. Paling ada beberapa mode tambahan kayak misalkan vlog, kemudian ada street snap, dan juga ada AIGC portrait. Untuk videonya, kamera belakangnya tuh bisa ngerekam video sampai 2K 30 fps. Tapi gue tetap ya rekomendasiin better lu pakai yang 1080 pixel 60 fps aja. Bahkan ya kalau misalkan lo takut shaking di handphonenya, lo tinggal pakai aja nih fitur ultra stable-nya bro. Tapi ya memang, kedetek gerakannya tuh cuman 50 fps aja. Nah, fitur-fitur ini guys juga bisa kita pakai buat kamera depannya loh ternyata. Jadi pas lagi ngevlog, lo nggak harus khawatir hasilnya tuh bakalan jelek. Dan buat lo semua yang penasaran sama hasil foto dan juga video dari Infinix Note 50 Pro 4G ini guys, gue bakal kasih di scene berikut ini bro. So, kesimpulannya menurut gua, untuk Infinix Note 50 Pro 4G ini tuh beneran paket lengkap banget. Kalau kita lihat dari desainnya, ini premium banget dengan frame metal. Kemudian modul kamera oktagonnya ini loh guys, bikin kelihatan futuristik parah. Sampai layarnya udah pakai AMOLED 144Hz yang super halus pisan. Nah, salah satu keunggulan menurut gua ya, yang paling menonjol itu ada di teknologi pengecasannya. Dengan 90 watt fast charging, ditambah juga nih ada 30 watt wireless charging. Yang mana bisa bikin handphone ini guys super cepat banget pas ngecas dan dalam hitungan menit aja udah full tuh handphonenya. Kemudian teknologi AI-nya juga bukan sekedar gimmick dalam tanda kutip ya. Karena mulai dari AI cutout yang bisa hapus background foto dalam sekali klik, sampai bisa ngecek detak jantung loh guys, dan kadar oksigen dalam darah kita nih. Nah, semua fitur itu tuh beneran ngebantu banget dalam kehidupan sehari-hari kan. Ya walaupun kalau kita lihat dari segi chipset masih pakai Helio G100 Ultimate dan kamera standar tanpa adanya lensa telefoto, tapi gue rasa Infinix Note 50 Pro 4G ini guys tetap bisa jadi pilihan menarik banget buat lo nih ya yang lagi nyari handphone all round di kelas mid-range. Apalagi nih ya dengan adanya kamera ultra wide pertama di Note series-nya Infinix bro. Jadi buat lo semua nih yang lagi nyari handphone mid-range dengan fitur flagship di sektor layar, charging, dan juga AI, gue rasa Infinix Note 50 Pro 4G ini bisa banget jadi pilihan terbaik buat kalian ya. Mengingat harganya cuma 2,8 jutaan aja pada saat sesi flash sale. So, siapkan jari jemari kalian untuk nge-war di flash sale guys. Semoga dapat handphonenya. Bewo pamit. Assalamualaikum.